kasus RK, ada kasus di Bidik Bank Jabar Banten, BJB ya. Tapi ada yang luar biasa. Yang luar biasa adalah kasus skandal pribadi yang sekarang mengemuka dengan sangat luar biasa. Pertanyaannya, RK, kalau bicara orang Indonesia ya, secara sosial, kasus korupsi, kasus hukum secara umum, meskipun korupsi ekstraordinari luar biasa, ternyata banyak yang kemudian muncul lagi. Tapi kalau bicara kasus asusila, susah tuh muncul lagi, apalagi bicara politik. Artinya, karir politik RK dengan adanya kasus ini, Lisa Mariana, habis. Pertanyaannya, ia habis atau dihabisi? Ada yang mau jawab? Bung Farad, silakan. Itu memang niatnya kan untuk menghabisi Ridwan Kamil. Untuk menghabisi? Ya, karena peristiwa adanya orang nekat yang ibaratnya transaksional ya. Kemudian mereka melakukan perang media sosial, kemudian sampai mengajukan konferensi pers dengan menunjuk pengacara gitu. Agak aneh aja menurut saya, makanya saya nasihati lawyer-lawyer. Dalam kasus asusila atau kaitannya dengan ibaratnya prostitusi lah kira-kira begitu. Iya, iya. Ya harusnya kan pembuktian dulu gitu. Dan tidak secara vulgar untuk mempermalukan. Karena Pak Ridwan Kamil ini adalah orang yang berpengaruh dan mantan gubernur, mantan wali kota ya. Nah kemudian mereka dengan menuduh hanya untuk mempermalukan aja gitu. Makanya saya bilang kok berani banget kalian. Tapi kan ada pertanyaan juga dari publik. Perlawanan dari Ridwan Kamil seolah nggak ada. Jangan-jangan ini benar. Kan itu pertanyaan publik. Ya kita lihat kalau bahwa perkara-perkara begini ini kan kalau makin dilawan kan makin viral kan mereka untuk mempermalukan. Tidak ada untungnya gitu. Diam. Jadi Anda menyaksikan bahwa ini benar-benar terjadi. Bukan, budaya Indonesia itu tidak seperti ini gitu. Nah, sedangkan persidangan aja itu untuk perkara-perkara yang menyangkut anak di bawah umur, asusila, pemerkosaan itu tertutup gitu. Nah, ini vulgar, terbuka, konferensi ini pers. vulgar sengaja dan menggunakan jasa lawyer loh. Nah, makanya gimana kalau misalnya ternyata tidak benar? Kan jelas bahwa ada keterangan saksi bahwa mengatakan bahwa dia umur 21 baru habis haid. Ya kan, habis haid itu berarti nggak mungkin. Kemudian ada percakapan dia dengan teman, pengakuan yang secara terbuka bahwa mungkin dia nggak mungkin mengandung, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, itu saya belum tentu pastikan. dong, tergantung siklus itu kan. Ya, bukan masalah siklus kalau namanya waktu nanti perempuan yang bisa 1 menjawab. ke 14 ya dokter kan. Saya punya pengalaman juga karena saya punya program waktu pernah berumah tangga dulu. Nah, kemudian ada pernyataan mewah bahwa dia pernah hamil dengan laki-laki lain, ada chatnya juga. Tujuannya adalah materi. Nah, dia tidak menyadari. Ini boleh aja orang mengatakan bahwa dia pertama kali perawan. Nanti di dokter kandungan ketika diuji forensik alat kemaluan itu nanti akan ketahuan. Kapan orang ini perawan, tanggal berapa kali. Oh itu bisa ketahuan? Bisa ketahuan. Bukan hanya mengaku saya diperkosa. Saya pernah menangani satu perkara begitu juga. Jadi nggak sembarang mengaku bahwa saya pertama kali ketemu dengan Pak RK dalam keadaan perawan. Tidak pernah dengan yang lain. Ya, kemudian menawarkan pakai kondom. Mana ada perawan? Ya, maaf ya. Mana ada seorang perawan bukan melakukan praktek tiba-tiba mau mengatakan pakai alat pengaman gitu. Nah, oleh karena itu dalam perkara ini jangan khawatir. Di negara sebelah juga Perdana Menterinya pernah dipenjara, makan di proses sidang dituduh sodomi tapi ternyata tidak terbukti dan bebas. Anda menilai bahwa pembuktian Lisa Mariana nanti akan sulit? Ya, Lisa itu kan sudah punya suami. Lisa udah punya suami? Udah punya suami, udah punya anak lagi gitu. Oh, sekarang makanya ini. saya minta tolong hadirkan suaminya Lisa, hadirkan. Apa motivasi di sini? Kalau dia sebagai orang tua atau bapak baru daripada anak-anaknya Lisa, tidak mampu dan tidak mau membiayai anak ini, jangan dia saudaraan istrinya menggunakan pengacara kemudian menggunakan media massa. Apa kaitannya suami-suami kan setelah, kalau menurut keterangan Lisa nih ya, setelah punya affairs dengan RK, menurut keterangan Lisa, kan begitu? Enggak, Lisa ini katanya udah punya anak, tapi dia menikah dengan seorang seniman pembuat tato. Ada kan suaminya? Ada anak lagi gitu. Berarti dia sekarang berumah tangga dalam keadaan normal. Ya, sekarang. Ya. Kalau saya jadi suami yang baik, benar, ketika istri saya ngaku bahwa anak yang dibawa itu adalah anak pejabat gitu, saya marah. Apalagi digembor-gemborkan. Itu kan tanggung jawab bapak sambungnya gitu. Ini diam gitu. Jadi menurut saya ada konspirasi antara suaminya dengan istrinya, termasuk dengan lawyer-lawyer ini gitu. Entah itu apakah motivasinya uang atau untuk menghabisi RK secara politik? Motivasinya adalah uang. Kalau memang uang. dia serius ya, mau triat tes DNA, dia laporkan aja pidana.
perbuatan cabul umpamanya atau prostitusi, mana germonya, silakan, belum daluarsa kok. Nah, tapi karena memang yang namanya hubungan suka sama suka itu kan tidak dilarang. Nah, kalau dia memang jual diri, yang namanya orang jual diri itu ya udah transaksional selesai. Bukan tiba-tiba mengaku hamil dan menuntut orang yang menggunakan jasa itu untuk mempertanggungjawabkan sebagai ayah gitu. Nah, ini terjadi karena kebetulan Pak Ridwan Kamil orangnya kan jarang dengan perkara yang seperti gini. Mungkin dia tidak berpengalaman menghadapi, karena mau baik buruk begitu adalah wanita yang nekat mengatakan ini anak lu, dia nggak bisa jawab, tetap orang mengatakan benar gitu. Awalnya saya sih berpikir saya benar. Begitu saya lihat pernyataan dia umur 21 habis haid langsung berhubungan. Nggak masuk akal itu. Ya nggak masuk akal gitu. Jadi kalau dia memang nakal ya nakal aja. Dan itu adalah sanksi moral sosial dan diakui kok di Indonesia. Lu nikah di luar nikah ya anaknya bukan tidak berhak mendapat pendidikan, bukan tidak berhak mendapat kehormatan tetap. Walaupun memang ada putusan MK mengatakan hak keperdataan itu bisa dibuktikan. Jadi kalau tanyakan bahwa anak itu ada anak RK, Anda meyakini bukan? Sampai sekarang itu bukan anak RK. Kenapa Anda punya keyakinan seperti itu? Karena RK bukan suami dari Lisa, baik secara siri maupun secara KUA. Bagaimana mengaku itu anak? Kan tes DNA nanti bisa bicara lain. Ya, buat apa? Tidak ada kepentingan tes DNA. Harusnya terbalik dong. RK mengakui itu anak gue, harus tes DNA. Kalau ibunya enggak, apalagi dengan proses bahwa dulu adanya kayak jual belilah kira-kira. Bukan kan begini. Misalnya dia tidak mengakui, RK tidak mengakui. Tapi kemudian ketika tes DNA kan itu akan terbukti misalnya. Ya, ataukah tidak terbukti, nanti kita nggak tahu. Ya buat apa? Kalau saya juga kalau ada 5.000 orang mengaku DNA, saya nggak mau juga. Kecuali mamanya nih, pernah terjadi perbuatan apa, ada pidananya, kemudian dilaporkan. Nah, untuk membuktikan itu atas perintah penyidikan. Boleh-boleh saja, tapi kalau hanya heboh-heboh di media sosial nggak ada gunanya. Dan saya sudah pastikan bahwa pengakuan orang itu kan nggak bisa diulang 2 kali gitu. Termasuk, pemerasan dong ini jadinya. Ya, menurut saya ini pemerasan. Anda menduga ini pemerasan? Pemerasan, karena dia pernah menerima uang gitu. Kalaupun Pak Ridwan Kamil pernah memberi uang kepada wanita ini, ya mungkin karena dia sebagai gubernur dan dia mungkin ditipu, bilang dia masih mahasiswa, ternyata tidak digunakan untuk sekolah. Dan itu tidak ada kaitannya dengan anak itu. Dan biasa aja daripada ribut, mungkin dia pernah, ya namanya orang hilap kan, saya tidak membantah kan nama hubungan pribadi. Tapi sepanjang tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak bisa. Tidak bisa dia mengaku bahwa aku pernah tidur 2 kali begini-begini, nggak bisa gitu. Nanti dia ketika dia diperiksa, dites sama dokter ahlinya, nanti ketahuan kok. Dia perawan usia berapa, ketahuan. Oh, itu bisa kelihatan? Pasti ketahuan. Dan bisa ketahuan dia minggu lalu habis berhubungan dengan laki-laki ini, kalau misalnya dia mengatakan ini masih bisa ketahuan. Karena satu kasus saya dulu nggak percaya. Dalam rentang seminggu bisa? Bisa ketahuan. Dari kapan lecetnya, seminggu ini ketahuan sama dokter ahli. Sampai berapa waktu ke belakang itu bisa dilihat oleh dokter ahli? Sampai pertama kali dia perawannya umur berapa? Oh, itu bisa di-trace semua? Ya orang meninggal aja berapa jam sebelumnya bisa dihitung kok sama mereka. Apalagi hanya cuma selaput gitu. Anda yakin itu? Itu bisa? Yakin. Bukan hanya keriput yang punya usia. Selaput juga punya usianya gitu. Oke, luar biasa.